Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segera pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyelesaikan insyaallah kajian atau kuliah subuh online kita generasi milenial ideal, dan kali ini kita akan membaca penutup yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam buku ini. Mari kita dengarkan apa yang beliau paparkan. Masuk ke Syekh penutup. Penutup masa muda adalah fase yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Hendaknya ia berupaya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Hendaknya juga ia bersungguh-sungguh secara maksimal agar jangan sampai kehilangan kebaikan dan keberkahannya, sembari tetap memohon pertolongan kepada Allah, meminta bantuan, pertolongan dan taufiknya. Ya, lanjut Mas Anjasya. Hendaknya ia juga berusaha mengingat dirinya bahwa Allah Mengingatkan dirinya bahwa Allah akan menanyakan masa mudanya ini dengan pertanyaan yang besar pada hari perjumpaan dengannya. Mas Abdurrahman. Inilah yang dapat kami susun berkenaan dengan tema pembahasan ini. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb pemelihara arsy yang agung, dengan menyebut nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar ia selalu memberikan taufiknya kepada kita agar dapat beramal sesuai dengan yang ia cintai dan ridhai, dari perkataan yang lurus dan amal yang soleh. Sama. Saya juga memohon kepadanya agar memperbaiki keadaan kita seluruhnya, dan agar ia tidak meninggalkan kita bersandar kepada diri kita sendiri walaupun hanya sekedip mata. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita untuk dapat berjalan di atas siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Inilah penutup yang disampaikan oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Di akhir dari wasiat ini beliau mengingatkan bahwa nasihat-nasihat yang sudah disampaikan di awal itu bukan hanya untuk dihafal. Kalimat bukan hanya untuk dihafal itu bukan berarti tidak dihafal. Bukan untuk dihafal itu jangan berhenti hanya menghafal gitu. Karena inti ilmu adalah bukan untuk dihafalkan saja, tapi untuk diapakan? Untuk diamalkan. Laisal ilmu ma nafa', laisal ilmu ma hufid, wa innamal ilmu ma nafa'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufid, wa innamal ilmu ma nafa'. Apa artinya Mas Abdurrahman? Ilmu itu bukan yang dia, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Nah, ahsan tabarakallah. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kalau kita pengen tahu orang itu berilmu atau tidak berilmu, itu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak hafalan dia, tapi seberapa banyak ilmu dia bermanfaat. Apa cirinya ilmu bermanfaat, Mas Ukasha? Diamalkan. Diamalkan, ahsan. Ciri ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Sehingga ketika kita khatam buku ini, kita baca, kita dengarkan, kita kaji, kemudian di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak ada perubahan, sejak tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara sebelum membaca buku ini dengan sesudahnya, sama aja. Ya. Sholat ya masih malas-malesan, ngaji ya masih marah-marah, kemudian dipanggil orang tua juga tidak segera datang.
Kalau seandainya setelah membaca wasiat-wasiat ulama salaf ini, perilaku kita tidak berubah, berarti ilmu kita belum bermanfaat. Ya. Maka target utama dari mempelajari wasiat-wasiat ulama ini adalah untuk diamalkan, untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita keseharian. Dan seandainya tidak diaplikasikan, tidak dipraktekkan, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Anak-anakku, ketika kalian mendapatkan nasihat dari orang tua kalian, kemudian kalian nggak peduli untuk mengamalkannya, itu yang akan merasakan akibatnya kalian sendiri. Ya. Abi, Umi sudah menyampaikan tugasnya, sudah menunaikan tugasnya. Abi, Umi tugasnya adalah memberikan arahan. Kemudian kalian tidak mengikuti, yang akan kena getahnya, yang akan terkena dampak efek negatifnya adalah kalian sendiri. Sehingga tidak perlu kalian itu mengatakan, aku nggak mau ikut, ya terserah. Karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati, apa maksud sama? Farda. Wa kulluhum atihi, semuanya mereka atihi akan datang kepada Allah farda yaumal qiyamati, pada hari kiamat, farda. Apa artinya farda, Mas Anjasya? Farda apa? Sendiri. Mas Anjas nanti datang menghadap kepada Allah nggak ditemani Mas Uka. Mas Abdurrahman nanti datang menghadap kepada Allah nggak ditemani Umi. Mas Usama nggak ditemani sama Abi. Semuanya sendiri-sendiri. Akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat sendiri-sendiri. Ya. Sehingga ketika kita berbuat tidak baik, maka efeknya kita rasakan sendiri. Sebagaimana perjuangan kita untuk beramal, untuk bangun di malam hari, untuk baca Al-Quran, di saat orang-orang lain pada tidur, untuk berpuasa di saat orang lain sedang enak-enaknya makan, itu semuanya kembali kepada kita. Ya. Sehingga canangkan dalam hati kita bahwa ketika kita tidak mengikuti tuntunan agama, bukan orang lain yang rugi. Tapi yang rugi adalah siapa? Diri kita sendiri. Ya. Ingat itu semua, apalagi seandainya anak-anakku sudah balik. Ya. Sudah terkena beban syariat. Saat itulah kita betul-betul nanti akan mulai ditulis setiap gerak-gerik dan perbuatan kita. Ini adalah penutup yang bisa kita sampaikan, dan seperti yang telah dijanjikan, hari ini ada kuis ya, untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silakan ditutup dulu bukunya. Mas Us, Mas Uk. Ya, sini kumpulin bukunya. Sini. Pertanyaan pertama. Di hari kiamat nanti, setiap dari kita akan ditanya tentang 5 hal. Sebutkan yang kelima. Jasa. Yang kelima. Yang kelima. Masuk sama. Wahayat kalau belum mati. Penentu. Apa itu? Wamada alima mimma. Wamada amila mimma alima. Masya Allah, bagus.
Santai. Akan ditanya tentang apanya? Tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Siapakah nama ulama yang dalam semalam membaca Al-Quran 1000 ayat? Masakkah? Amru Asabi. Amru As-Sabi. Santai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa ayat berapa? Az-Zuhar ayat Aku. Ayat 8. Benar? 7. 6. Ya benar yang mana nih? Ayat berapa? 7. Coba lihat Quran. 7. Aku 8. 9. 13. 11. Aku lihat Quran ya enggak. Dah, batal. Ustaz. Siapakah nama ulama yang memberikan wasiat agar kita selektif dalam memilih guru dan teman? Enggak. susah ya. Enggak. Namanya gampang. Siapakah nama ulama yang memberi wasiat agar kita selektif dalam memilih guru dan teman? Wasiat keberapa sih? Wasiat kedua. Abu Is. Lah. Amru. Lah. Amru udah tadi. Abu Ishaq. Lah. Amru bin As. Hah? Amru bin As. Lah. Amru bin Ubadah. Jangan ngarang lah. Terus apa? Lewat. Nama ulamanya adalah Anas bin Sirin. Anas bin Sirin. Apa maksud dari nasihat Aun bin Abdullah agar kita jangan panjang angan-angan? Apa maksudnya? Apa? Agar jangan menunda Menurutnya apa? menunda kebaikan. Masya Allah, barakallah fiik. Berikutnya, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apa artinya? Masukah? Jangan menunggu waktu sore. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila telah masuk waktu pagi, jangan menunggu. Idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila memasuki waktu sore, jangan menunggu pagi. Hah? Dan apabila memasuki pagi, jangan memasuki. Barakallah fiik. Santai. Apa wasiat yang ke-8? Gak boleh diajarin, diinget-inget. Apa wasiat yang ke-8? Semangat dalam beribadah. Semangat dalam amal soleh. Semangat Dalam kebaikan. Semuanya dijawab ya enggak. Semangat dalam. Semangat dalam. 1, Semangat dalam. 2, Menuju masjid. 3. Lah, semangat dalam bekerja. Pertanyaan berikutnya. Kenapa kita harus semangat bekerja? Apa? Kalau kita nggak bekerja, Apa? Apa? kalau kita tidak bekerja maka jadi miskin. Untuk menjaga kehormatan. barakallahu fiik. Ahsanta. Untuk menjaga kehormatan diri. Untuk menjaga
kehormatan diri sehingga tidak meminta. Tapi dua. Aku 2, berarti 6, 5. Siapakah nama ulama yang mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, ama tashtaquna ilal huril in, apa kalian tidak merindukan bidadari? Hasan Al-Basri. Barakallah. Hasan. Yang sekarang gue tambah kemarin. 3, 2. Apa judul asli kitab ini? Aku. Saya Musin. Min wasaya asal Salah. Apa? Min wasaya lisalah. Min wasaya asal lisabab. Min wasaya salam lisabab. Kalau belum ditunjuk jangan jawab dulu. Terakhir, siapa nama penerjemah buku ini? Abu Salma. Ustaz Abu Salma. Abu Salma. Salma. Ustaz Abu Salma. Ustaz Ya. Abu Salma. Mas Anjasa, Ustaz Abu Salma. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Lagi bener ini. Iya. Apa inti wasiat ke-7? Kok nggak bisa tanya sama Umi ya tadi? Semangat bekerja. Lah, Dalam beribadah. tadi kan udah. Semangat dalam Semangat. Dah. Semangat dalam menuntut ilmu. Enggak. Wasiat ke-5. Jangan pandang angan-angan. Enggak. Jangan menunda-nunda Mas Soleh. Lah. Selain Gimana? Ya, Itu nomor 2. lewat. Wasiat ke-4. Jangan panjang. Jangan menunda-nunda Mas Soleh. Itu aja dari tadi. jangan. Apa jangan. Enggak. Wasiat keempat adalah memaksimalkan usia muda untuk belajar agama. Ya sudah. Wasiat ke-15. Apa? Agak. 1, 2, 3. Mas Abdul. Dan nikmat yang membawa Barakallahu fiik. Cukup. Hah? Yang meriwayatkan cuma perempuan 12. satu. Enggak. 15. Mas Soye 5. Membawa nikmat. Mas Soye Oh, itu udah ma'ruf itu. 6. Limbah berapa? Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Silahkan dihitung perolehan kalian masing-masing, dan habis ini kalian bisa mengambil hadiah. Kita cukupkan dengan membaca, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.